Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Yuspitasari, tenaga pengajar di Akademi Farmasi Yarsi Pontianak. Kuliah Kimia Organik kita hari ini akan membahas tentang senyawa hidrokarbon alkena dan alkuna. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang senyawa hidrokarbon alkena dan alkuna. Mari kita mulai dengan senyawa alkena. Nah, alkena atau yang biasa disebut sebagai olefin merupakan hidrokarbon tak jenuh karena tadi ya mengandung ikatan rangkap dua karbon-karbon. Nah, kalau dulu pertemuan sebelumnya kita bicara tentang alkana itu kan merupakan senyawa hidrokarbon jenuh karena tanpa ikatan rangkap. Kalau alkena termasuk hidrokarbon tidak jenuh karena adanya ikatan rangkap, yaitu ikatan rangkap dua. Nah, ikatan rangkap dua ini terdiri dari ikatan sigma dan V. Nah, di mana kalau kita bicara tentang ikatan sigma dan V ini, ikatan V itu lebih lemah dibandingkan dengan ikatan sigma. Nah, ini membuat ikatan V lebih reaktif ya. Dengan demikian, ikatan V ini dianggap sebagai suatu gugus fungsional. Dianggap sebagai gugus fungsional. Untuk pembahasan gugus fungsional sudah dibahas ya sebelumnya di mata kuliah kimia dasar. Nah, alkena sendiri membentuk suatu seri homolog dengan rumus molekul umum. Rumus molekul umum dari alkena adalah CnH2n. Rumusnya adalah CnH2n. Nah, kalau C-nya 2, hanya 2 kali 2 berarti 4, C2H4. Tuh. Yang paling senyawa paling sederhana pada alkena yaitu etena. Enggak ada metena karena paling sederhananya adalah C2H4 yaitu etena. Nah, anggota kelompok yang paling sederhana itu contoh dari alkena sederhana yaitu ada 4 senyawa, yaitu etena dengan rumus C2H4, kemudian propena C3H6, butena C4H8 dan pentena C5H10. Nah, pada slide itu dilihat dalam tabel ya. Sebelumnya di atas yang digambar itu yang menunjukkan mana yang termasuk ikatan V dan ikatan sigma. Nah, ikatan V tadilah yang menunjukkan dia ikatan V dianggap sebagai gugus fungsional pada alkena. Nah, pada tabel itu dilihat contoh-contoh dari deret alkana yang karena adanya ikatan rangkap yang merupakan suatu alkena. Yang merupakan suatu alkena. Mulai dari etena, propena, yang kalau C10H20 itu pada dekena. Nah, namanya mirip ya dengan alkana, cuma mengikuti namanya jadi kayak alkana menjadi alkena gitu. Di antara sikloalkena, sikloalkena, siklobutena, siklopropena, kemudian di sikloheksena merupakan yang paling umum. Nah, untuk senyawa alkena siklobutena itu kurang lebih 4 kilokalori per mol, itu lebih tegang dibandingkan dengan siklopentena. Jadi semakin kecil sudut ikatan, biasanya makin menyimpang dari 120 derajat. Nah, ini membuat siklobutena lebih reaktif dibandingkan dengan siklopentena. Kalau dikatakan siklo berarti C-nya tersusun atas siklik ya, siklik berarti pembentuk siklik. Nah, sekarang kita bicara tentang tata nama alkena. Oke. Nama sistematik alkena berasal dari nama alkana yang bersesuaian dengan rantai atom karbon terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. Nah, jika rantai lebih panjang dari 3 karbon, jika rantai lebih panjang dari 3 karbon, maka atom dinomori dari ujung yang terdekat dengan ikatan rangkap. Kalau dilihat di situ ya, contohnya pada C4H8 butena. Jadi kita boleh nomorin dari kiri atau dari kanan. Nah, kalau contohnya misalnya pentena itu kan C5H10. Nah, maka kan tidak seimbang kan antara sisi kiri dan sisi kanannya. Maka cara memberikan penomorannya adalah atom karbon nomor 1 adalah atom karbon yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Ikatan rangkap.
Saya ulangi lagi, jadi jika rantai lebih panjang dari 3 karbon, maka atom dinomori dari ujung terdekat dengan ikatan rangkap. Nah, gugus fungsional akan berakhiran dengan nama ena. Kalau alkana kan ana, kalau pada alkena menjadi ena. Contohnya, kenapa butena kok dikatakan 2 butena? Karena C rangkapnya berada pada atom C nomor 2 pentena. Ya, karena C-nya penomorannya dari C yang paling dekat dengan ikatan rangkap, maka dia dinamakan sebagai 2 pentena. Nah, kalau heksena seimbang bisa dinomorin dari kanan maupun kiri. Nah, bagaimana kalau heptena? Nah, heptena itu tergantung ya, kalau senyawanya bisa 2 heptena, bisa 3 heptena, tergantung pada ikatan rangkapnya terletak di mana. Nah, jadi kita masih ngomongin kalau dia tanpa rantai ya, tanpa percabangan. Nah, kalau ada percabangan, ada rantai, nanti kita akan membahas lagi. Tapi pada prinsipnya sama penamaannya dengan alkana. Nah, bagaimana kalau ada cabang? Untuk cabang, tiap gugus alkil diberi 1 angka. Nah, setiap gugus alkil diberi 1 angka. Prioritas penomoran dimulai dari ujung C rantai terpanjang. Jadi sama seperti kemarin, kita cari dulu rantai terpanjang, rantai induknya. Cari dulu rantai induknya. Jangan terkecoh dengan kalau dia garis lurus seperti yang contoh itu ya. Seperti contoh itu pada garis lurus itu kan seperti C dia bisa 2 kan? Jadi bisa kalau dari yang di bawah sama yang kalau kita tarik garis lurus itu sebenarnya sama. Ya, sama. Nah, apa yang kita lakukan adalah cari dulu rantai induknya. Rantai induk itu rantai yang terpanjang gitu. Itu adalah rantai yang terpanjang. Nah, sedemikian rupa sehingga ikatan rangkap memperoleh nomor terkecil. Oke, sehingga ikatan rangkap memperoleh nomor terkecil. Jadi menentukan rantai induk, rantai yang terpanjang, dan di mana ikatan rangkap menjadi nomor terkecil. Oke. Nah, contohnya pada slide itu contohnya adalah 2 etil 4 metil 1 pentena. Kan? Nah, kalau kita lihat gini, kenapa nggak lurus aja yang menjadikan rantai induk? Lihat percabangan. Maka kita nggak bisa tarik garis lurus. Kalau garis lurus itu kan bukan suatu alkena. Jadi kita tariknya dari nomor 1 C yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Maka itu merupakan suatu pentena. Oke. Nah, karena itu suatu pentena, maka kita nomorin tuh nomor 1. Nah, sama seperti kemarin, menomorannya itu alfabetis ya. Kita sebutkan yang alfabetis dulu. Walaupun misalnya etilnya berada di C4, metilnya berada di C2, maka namanya nanti jadi misalnya nih ganti posisi ya. Namanya 4 etil, 2 metil gitu ya. Kita mengikuti alfabetis 1 pentena. Kenapa 1 pentena? Karena C-nya, ikatan rangkapnya itu berada pada C nomor 1. Kita berada pada C nomor 1. Sekarang kita lihat contoh selanjutnya. Ada yang di sebelah kanan ya, yang di sebelah kanan. Kita tarik garis rantai induk. Nah, rantai induknya merupakan suatu C-nya ada 6, berarti suatu heksena. Suatu heksena. Barulah kita nomorin. Nomornya adalah C yang menjadi nomor 1 adalah yang paling dekat dengan ikatan rangkap, berarti yang di bawah. Berarti kalau sudah kita nomorin, etil berada pada karbon nomor 3, maka namanya adalah 3 etil 2 heksena. Kenapa 2 heksena? Karena ikatan rangkap berada pada posisi C nomor 2. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan. Sekarang kita bicarakan jika untuk cabang ya. Tiap gugus alkil diberi 1 angka prioritas penomoran tadi. Nah, jika ada isomer geometri, jika ada isomer geometri, maka kan kita kalau ada isomer geometri kita kasih nama itu cis dan trans. Ingat di kimia dasar. Jika ada isomer geometri kan kita menamakannya menjadi cis dan trans. Nah, maka awalan cis atau trans akan ditambahkan.
Karena adanya ikatan rangkap, alkena tidak dapat mengalami putaran bebas. Karena ada ikatan rangkap, dia nggak bisa mengalami putaran bebas. Dengan demikian, kekakuan pada ikatan pada ikatan rangkapnya, itu akan memberikan isomer geometri. Itu kenapa alkena terdapat isomer geometri. Alkena sederhana 1,2 dapat digambarkan sebagai alkena cis atau trans. Nah, jika ada gugus-gugus yang sama yang berada pada sisi yang sama pada karbon ikatan rangkap alkena, maka alkena dikatakan mempunyai posisi cis. Posisi cis jika apa? Jika ada gugus-gugus yang sama, sambil dilihat contohnya itu cis 2 buten, jika terdapat gugus-gugus yang sama yang berada pada sisi yang sama. Gugus yang sama berada pada sisi yang sama, maka posisinya disebut posisi cis. Sebaliknya, jika gugus-gugus yang sama berada pada sisi yang berbeda, pada ikatan rangkapnya, maka alkena tersebut dikatakan sebagai trans. Sambil dilihat contoh trans 2 buten. Itu jelas perbedaannya? Dilihat ya, karena ada yang berseberangan. Nah, alkena yang lebih kompleks dapat digambarkan sebagai E untuk trans, Z untuk cis didasarkan pada aturan prioritas Chan-Ingold-Prelog. Itu contoh pada isomer geometri ya. Nah, kalau kita lihat di situ contohnya, cis 2 buten, trans 2 buten, karena pada cis 2 buten itu terdapat gugus-gugus yang sama berada pada sisi yang sama pada ikatan rangkap. Berbeda dengan yang trans karena dia berbeda pada posisi yang posisi yang berbeda pada ikatan rangkap. Nah, sekarang kita lihat contoh namanya ya. Kita lihat contoh-contoh namanya. Di situ ada cis 2 butena. Ya, ada trans 2 butena. Nah, kalau pada gambar yang pojok kiri bawah itu, bandingkan dengan gambar yang sebelah kanan. Nah, itulah posisi kenapa dikatakan dia posisi yang sama, pada sisi yang sama dengan ikatan rangkap, posisi yang berseberangan dari sisi ikatan rangkap. Oke. Nah, dikatakan cis itu adalah the longest chain form a U shape. Jadi rantai terpanjang posisinya seperti posisi U gitu. Kalau trans itu the longest chain from a Z shape. Jadi seperti huruf Z. Jadi rantai terpanjang yang menggambarkan huruf Z untuk lebih mudah dalam kita mempelajarinya. Oke, senyawa-senyawa dengan 2 ikatan rangkap ya. Senyawa-senyawa dengan 2 ikatan rangkap 2 disebut dengan diena. Jika dalam suatu senyawa terdapat 2 ikatan rangkap. Nah, namanya jadi apa? Karena ada 2 ikatan rangkap, maka ditambah awalan di. Kan tadi akhiran si alkena adalah ena, benar ya? Ena. Nah, kalau ada 2 atau lebih ikatan rangkap, maka namanya menjadi diena. Kalau 3 menjadi triena dan sebagainya. Oke. Jika ada isomer geometris, maka tiap ikatan rangkap ditandai dengan angka yang menunjukkan posisi semua ikatan rangkap. Oke, jika ada isomer geometris, ingat cis dan trans, maka tiap ikatan rangkap ditandai dengan angka yang menunjukkan posisi semua ikatan rangkap. Oke, kita lihat pada contoh. Di situ kan ada yang tengah ya, contoh yang tengah ada suatu heksena, ada suatu heksena dan terdapat 2 ikatan rangkap, maka bagaimana cara kita membuat nomornya? Berilah nomor yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Karena ini seimbang, silahkan dinomorin dari kiri maupun kanan. Jadi ada 6C. 1 boleh nomorin dari kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, kemudian ini kan nggak ada cabang, berarti namanya tetap si heksena. Tetapi karena ada 2 ikatan rangkap, maka tunjukkan ikatan rangkap berada pada posisi C berapa.
Kalau kita nomorin dari kiri berarti posisi 2 dan posisi 4. Maka namanya menjadi 2,4 heksa karena ada 2 ikatan rangkap menjadi heksadieena. Akhirnya ena diberikan penambahan sesuai dengan ikatan rangkapnya ada berapa. Oke, lihat lagi yang sebelah kanan. Sebelah kanan itu kan ada suatu butena. Oke, ada suatu butena. Nah, kita ambil garis lurus dari yang di atas. Kita kan bisa menomorkannya dari kiri maupun kanan. Silahkan nomorin. Nah, karena ada ikatan rangkap, kita nomorin dari kiri. Dia kan yang paling dekat dengan ikatan rangkap dan yang paling dekat dengan percabangan. Maka posisi alkilnya metil berada pada C nomor 2, benar? Kemudian posisi ikatan rangkap juga berada pada posisi C nomor 2. Maka namanya menjadi 2 metil 2 butena. Karena ikatan rangkapnya 1, ya namanya tetap butena. 2 metil 2 butena. Oke, kalau ada percabangan, cari rantai induknya. Kemudian rantai induk itu harus ikatan rangkap itu diberikan dengan nomor terkecil. Artinya kalau kita ngambil garis lurus, posisi ikatan rangkap jangan terlalu jauh dari ujung karbon, dari ujung C yang paling pinggir. Kemudian kalau ada percabangan, gimana nih cara nomorinya? Cabangnya penomorannya itu diberikan yang paling dekat dengan ikatan rangkap dan yang paling dekat dengan percabangan. Itu posisinya kenapa menjadi 2 metil 2 butena. Kemudian pada pada yang ini ya, pada contoh yang sebelah kiri itu kan ada C 1, 2, 3, 4. Berarti dia merupakan suatu butena. Nah, sekarang kita nomorin tuh karbonnya, C-nya, ikatan rangkapnya berada pada C nomor berapa. Nah, ini karena seimbang kita boleh nomorin dari kiri maupun kanan. Ada di C nomor 1 dan C nomor 1, 2, 3. Jadi kalau bingung itu ditulisin aja tuh C. Ya, ditulisin aja CH gitu ya. Nah, itu menjadi 1,3 karena nggak ada percabangan. 1,3 tadi kan butena. Karena ada 2 ikatan rangkap menjadi butediena. Oke? Itu kenapa namanya menjadi 1,3 butediena. Oke. Karbon sp2 ya, hibridisasi suatu alkena itu kan merupakan hibridisasi sp2. Nah, disebut sebagai karbon finilik dengan karbon sp3 yang berkaitan dengan karbon finilik tersebut yang dinamakan sebagai karbon alilik. Nah, ada 2 gugus tidak jenuh disebut sebagai gugus vinil dan gugus alil. Jadi ada satu gugus vinil dan ada gugus alil. Nah, sikloalkena harus mempunyai 8 atau lebih atom karbon sebelum suatu sikloalkena membentuk ikatan rangkap trans. Nah, jika kalau dia mau membentuk ikatan rangkap trans, maka dia harus memiliki minimal 8 atom atau lebih dari 8 atom karbon untuk sikloalkena. Alkena dengan siklik ya. Dengan demikian sikloalkena dianggap cis jika sebaliknya yang dijumpai. Nah, sekarang kita lihat ini adalah struktur ya. Struktur dari alkena sendiri. Dalam etena C4H4 tiap atom karbon mempunyai 3 pasang elektron ikatan sigma pada orbital p-nya sehingga membentuk 3 ikatan pi ya. 1 dengan karbon, 2 dengan atom H. 1 dengan karbon, 2 lainnya dengan dengan H. Itu untuk ikatan sigmanya. Oke, dilihat ikatan sigmanya. Kemudian ikatan pi pada etena dibentuk dari tumpang suh orbital p paralel pada setiap atom karbon. Lihat pada ikatan pi. Jadi ikatan C dalam etena lebih pendek
dan lebih kuat dibandingkan ikatan CC dalam etana. Oke. Nah, maka dia ikatan Pi-nya ya, ikatan Pi pada pada alkena itu lebih kuat dibandingkan dengan ikatan pada alkana. Nah, untuk sifat kita nggak bicara tentang sifat ya, karena nanti sifat fisika kimia akan dipelajari setelah UTS. Kita skip untuk sifat fisika kimia. Oke, sekarang kita ngomongin tentang suku terpenting dalam alkena. Nah, gas yang tidak berwarna, dia bentuknya tuh gas ya, tidak berbau, terbakar dengan nyala terang sehingga digunakan dalam gas lampu. Contoh-contoh ini contohnya yang etena. Etena juga digunakan untuk memerah buah-buahan serta sebagai obat anestetik. Pada penggunaan ini berbahaya karena dia sifatnya yang flammable, dapat meledak di udara. Oke. Ada kegunaan sendiri ada pada alkena dalam industri, di mana alkena itu merupakan suatu zat yang berguna dalam sintesis organik, tetapi penggunaan komersial itu biasanya sekarang ya yang berkembang adalah senyawa-senyawa alkena itu merupakan bahan awal pembuatan suatu polimer. Contohnya stiren untuk membentuk polimer polistiren. Jadi stiren terpolimerisasi menjadi polistiren. Itu adalah aplikasi atau penggunaan alkena dalam industri. Gitu. Kemudian kita akan bicara tentang kalau reaksi nanti reaksi juga dipelajari di setelah UTS. Setelah UTS sekarang kita berpindah pada alkuna. Nah, alkuna ini merupakan senyawa hidrokarbon, merupakan suatu senyawa hidrokarbon yang mengandung karbon-karbon ikatan rangkap 3. Alkana tanpa ikatan rangkap, alkena rangkap 2, dan alkuna rangkap 3. Satu ikatan rangkap 3 itu terdiri atas satu ikatan sigma dan 2 ikatan phi. Oke. Satu ikatan rangkap 3 pada alkuna terdiri atas satu ikatan sigma, 2 ikatan phi. Rumus umum alkuna adalah CnH2n-2. Oke, ikatan rangkap 3 mempunyai 2 unsur ketidakjenuhan. Nah, alkuna sendiri umumnya dinamai sebagai asetilen tersubstitusi. Ya, dinamai sebagai asetilen tersubstitusi. Senyawa-senyawa dengan ikatan rangkap 3 di ujung molekul disebut sebagai alkuna terminal. Senyawa dengan ikatan rangkap 3 di ujung, jika senyawa rangkap 3-nya berada pada karbon yang paling ujung, C1, maka disebut dengan alkuna terminal. Gugus CH terminal tersebut ya disebut dengan hidrogen asetilenik. Disebut sebagai hidrogen asetilenik. Jika ikatan rangkap 3 mempunyai 2 gugus alkil pada 2 sisinya, maka disebut sebagai alkuna internal. Apa itu alkuna internal? Jika ikatan rangkap 3 mempunyai 2 gugus alkil. Oke, terdapat 2 gugus alkil pada kedua sisinya, maka dinamakan sebagai alkuna internal. Di tabel kita lihat itu adalah contoh-contoh senyawa alkuna, etuna, propuna sampai 1-dekuna dengan rumus umum CnH2n-2. Oke, alkuna sederhana adalah etuna. Nah, tadi kita bicarakan tentang alkuna terminal dan alkuna internal. Pada slide itu diberikan contoh mana yang dinamakan sebagai alkuna terminal dan mana yang dinamakan sebagai alkuna internal. Kita lihat pada contoh. Tadi alkuna terminal apa? Jika ikatan rangkap 3 berada pada ujung C. Berarti kan pada C nomor 1. Nah, semua senyawa yang ditunjukkan ya pada panah yang di atas itu adalah senyawa alkuna terminal. Nah, tadi kenapa?
Kapan dia dinyatakan sebagai alkuna internal? Kapan dinyatakan sebagai alkuna internal? Oke, jika mempunyai dua gugus alkil pada kedua sisinya. Ya, ikatan rangkap itu kan punya gugus alkil di dua sisi, benar ya? Ada gugus alkil di dua sisi. Kalau satu pentuna tadi, ya, satu pentuna itu kan dikatakan sebagai alkuna internal. Nah, kita lihat di situ di bawahnya itu kan ada yang namanya dua pentuna, kayak dua pentuna. Lihat posisi ikatan rangkap 3. Nah, kenapa dikatakan sebagai alkuna internal? Lihat ada dua sisi alkil. Sisi sebelah kiri itu adalah C2, ya. Ada C2H3 alkilnya. Kemudian sebelah kanan juga ada alkil lagi. Nah, ada dua gugus alkil pada kedua sisinya. Maka disebut sebagai alkuna internal. Itu. Maka dia disebut sebagai alkuna internal. Ya, itu cara membedakan mana alkuna internal dan mana alkuna terminal. Cukup ya, cukup mudah dipahami. Nah, ini adalah kalau kita bicara tentang tata nama. Kembali lagi, tata nama untuk senyawa hidrokarbon ini mirip. Alkana, alkena, alkuna pada prinsipnya mirip. Tata nama alkuna sesuai dengan IUPAC serupa dengan tata nama alkena. Hanya saja arkiran ena diganti menjadi una. Tadi gimana caranya? Kita cari dulu rantai induk. Oke, kita cari rantai induk. Rantai dinomori dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap 3. Kalau pada alkena kan yang paling dekat dengan ikatan rangkap 2. Pada alkuna kita memberikan penomoran C yang nomornya terkecil adalah C yang paling dekat dengan ikatan rangkap 3. Setelah kita cari rantai terpanjang, ingat rantai terpanjang yang kita cari adalah juga memperhatikan satu hal, di mana posisi penomoran untuk ikatan rangkap harus yang terkecil. Nah, caranya cari yang terpanjang, kemudian lihat posisi ikatan rangkapnya di mana, cari yang paling kecil nomornya, gitu. Kemudian rantai dinomori dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap 3. Jika ada gugus fungsional tambahan, maka akhiran digabungkan. Kita lihat di sini pada contoh. Kita contoh yang di tengah dulu. Itu ada senyawa 1, lihat C yang terpanjang ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti merupakan suatu heptuna. Oke, merupakan suatu heptuna, dimana kalau kita tarik rantai induknya adalah yang lurus itu, C yang lurus, maka ada alkil pada posisi C2. Alkilnya apa? Alkilnya CH3, namanya metil. Oke, ada 2 metil pada posisi C2. Kemudian ikatan rangkapnya berada pada C ketiga. Kan kita nomorinya tadi ya, kan ini kan garis lurus. Kita nggak nomorin dari kanan, tapi kita nomorin dari kiri. Yang paling dekat dengan percabangan dan yang paling dekat dengan ikatan rangkap 3. Maka alkilnya berada pada posisi C2, alkilnya itu adalah metil, keduanya adalah metil. Kemudian ikatan rangkap 3-nya ada pada posisi karbon nomor 3, maka namanya menjadi 2,2 dimetil karena metilnya ada 2. 2,2 dimetil 3 heptuna. Bagaimana kalau ada gugus fungsional tambahan? Contohnya pada yang di bawah ada gugus fungsional tambahan, yaitu ada gugus kloro, ada 2 kan, satunya gugus bromo. Lihat yang di kloro dulu. Nah, gimana cara menentukan rantai terpanjang? Rantai terpanjang itu adalah C5, yaitu suatu pentuna. Bagaimana cara menomorkannya? Ingat, karena ini sejajar, kalau dari ikatan rangkap ini kan ngenomorinya harusnya dari sebelah kanan. Tetapi karena ada percabangan, maka kita nomorin dari sebelah benar ya. Karena dia dekat dengan ikatan rangkap, maka nomorin dari sebelah kanan. Ya. Karena kunci yang pertama adalah penomoran harus berdasarkan yang paling dekat dulu dengan ikatan rangkap. Jika ada percabangan, maka ditambah dengan percabangan yang paling dekat. Tapi prioritasnya adalah ikatan rangkap, maka kita nomorin dari kanan.
ikatan rangkap itu pada C2, kemudian letak gugus alkilnya yaitu metil berada pada posisi C4, kloro juga pada posisi C4. Oke. Nah, gimana cara penamaannya? Ada kloro, ada metil, mana dulu yang disebut sesuai dengan alfabet? Maka kan kloro dulu yang disebut, maka 4 kloro, 4 metil, 2 pentuna. 4 kloro, 4 metil, 2 pentuna. Sekarang kita lihat pada contoh yang di bawah. Contoh yang di bawah itu kita hitung ya. Karbonnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti merupakan suatu heptuna. Suatu heptuna. Nomornya dari mana? Kiri atau kanan? Lihat yang paling dekat dengan ikatan rangkap 3. Berarti dari kiri. Karena ikatan rangkap 3 berada pada C ke-3. Maka penomorannya adalah, lihat gugus fungsional tambahannya, ada metil. Metil berada pada posisi berapa? C2. Lihat Br, bromo, berada pada C berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya, 5. Nah, bagaimana cara penomorannya? Balik lagi, ingat alfabetis, maka bromo dulu yang disebutkan. Ada 5 bromo, 2 metil, 3 heptuna. Bisa dipahami? Kalau nanti ada pertanyaan silahkan masuk ke Google Classroom, kemudian ketikkan pertanyaan ya, kita bisa diskusikan. Sekarang kita ngomongin tentang tata nama alkuna. Sesuai dengan IUPAC, pemberian nama alkuna dilakukan dengan menggantikan huruf ana menjadi una. Bisa dipahami ya, ana menjadi una. Pada etana menjadi etuna, pada propana menjadi propuna karena adanya ikatan rangkap 3. Nah, tadi ya kita ulas lagi, tentukan rantai utama itu dengan mencari rantai induk di mana jumlah atom C yang paling panjang yang terdapat ikatan rangkap 3. Ingat, lihat posisi yang terpanjang itu, carilah ikatan rangkap 3 yang paling dekat dengan C paling ujung. Artinya penomoran ikatan rangkapnya paling kecil. Kemudian jika ada gugus tambahan, gugus fungsional tambahan, jika ada percabangan, maka disebutkan nama gugus fungsional tambahannya. Caranya adalah prioritas ada yang paling dekat dengan ikatan rangkap baru diberikan penomoran. Kalau ikatan gugus fungsionalnya lebih dari 1, maka sebutkan dulu sesuai alfabetis gitu ya. Kalau ada etil, metil, maka sebutkan dulu etilnya baru metil. Kira-kira seperti itu. Nah, ini ya, tadi setelah itu kan kita tentukan substituen. Kemudian penomorannya gimana? Mulai dari ujung. Nah, ini adalah contoh-contoh secara singkat ya bagaimana cara menomorkannya. Bagaimana kalau ada 2 substituen atau lebih? Alfabetis. Ingat alfabetis gitu. Kemudian kalau ada 2 ini seperti yang nomor 3 itu kan ada suatu rantai utamanya adalah 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Berarti kan merupakan suatu heptuna 7 heptuna. Maka kan kita kasih nomornya gimana? Kasih nomornya, lihat yang di struktur nomor 3. Kasih nomornya yang dekat dengan ikatan rangkap 3, maka dari kiri. Nah, metilnya kan ada gugus alkil tuh. Ada 2 metil berada pada C nomor 5, maka namanya menjadi 5,5 dimetil 2 heptuna. Gitu namanya. Oke ya. Saya rasa cukup jelas untuk tata nama. Nah, juga ada berlaku tata nama umum ya, tata nama trivial. Dalam varian nama umum, alkuna dianggap sebagai turunan asetilen ya, dianggap sebagai suatu asetilen yang 1 atau 2 atom hidrogennya diganti oleh gugus alkil. Nah, lihat pada C4. Namanya menjadi etil asetilen. Jadi si ikatan rangkap 3 itu disebutkan dinamakan sebagai asetilen, di mana satu atau 2 atom hidrogennya digantikan oleh suatu gugus alkil. Nah, itu kita namanya menjadi suatu alkil tuh C2H5.
CH2, CH3 itu berarti satu etil asetilen namanya. Kalau yang sebelah kanan itu asetilennya yang ikatan rangkap 3 ya. Nah, berarti kan ada 2 alkil. Sebelah kiri, sebelah kanan itu sama-sama ada alkil. Maka namanya apa? Karena ada 2 alkil, alkilnya adalah metil, maka namanya menjadi di-metil, tidak dikasih nomor ya, di-metil asetilen. Nah, nama sistem trivial biasanya digunakan untuk alkuna sederhana. Yang paling umum kita biasanya pakainya yang IUPAC. Sekarang kita ngomongin tentang struktur alkuna. Ikatan rangkap 3 terdiri atas 1 ikatan sigma dan 2 ikatan pi. Tiap karbon diikatkan pada 2 karbon lain. Nah, di sini tidak boleh ada elektron-elektron yang tidak berikatan. Ya, tidak boleh ada elektron-elektron yang tidak berikatan. Karbon membutuhkan 2 orbital hybrid untuk berikat dengan atom-atom. Oke, maka kita katakan bahwa dia adalah suatu senyawa hidrokarbon yang terhibridisasi sp. Oke, hibridisasi sp. Orbital sp adalah linier dan berorientasi pada 180 derajat, di mana ikatan CC dibentuk dari tumpang suh sp. Ikatan CH dibentuk dari tumpang suh dari SPS. Oke. Lihat pada gambar. Oke. Ikatan CC itu adalah tumpang suh dari SP. Sedangkan ikatan C dan H itu merupakan tumpang suh dari SPS. Karena antara C dan H, ya. Pembentukan hybrid SP menyisakan 2 orbital P yang bebas. Kedua orbital ini akan membentuk ikatan V yang lain antara karbon. Panjang ikatan CC antara karbon dan karbon untuk etuna adalah 1,2 angstrom, yang mana lebih pendek dibandingkan dengan etena. Kalau etena kan 1,33 angstrom dan pada etana 91,54 angstrom. Panjang ikatan CH dalam etuna adalah 1,06 angstrom, lebih pendek dibandingkan dengan ikatan CH dalam etena yaitu 1,08 angstrom dan ikatan CH dalam etana yaitu 1,09 angstrom. Hal ini disebabkan karena ikatan CH mengandung banyak karakter S. Nah, kan ada garis lengkung itu menunjukkan pada gambar. Garis lengkung itu menunjukkan menunjukkan orbital sp adalah linier dan berorientasi pada 180 derajat. Ini penjelasan tadi ya. Kita lanjutkan. Sifat fisika alkuna kita nggak bahas. Nah, ini adalah struktur penting ya. Struktur terpenting alkuna, suatu asetilen, etuna atau gas karbit. Kegunaan asetilen sendiri adalah untuk las, ya, akan menghasilkan panas dengan suhu yang tinggi, itu sekitar 2500 sampai 3000 derajat Celcius untuk penerangan, pembuatan asam cuka, alkohol, benzena, dan bahan plastik. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sifat ya, suatu alkuna terminal tadi di mana atom C-nya berada pada posisi 1, C yang rangkap 3 itu berada pada posisi 1, di mana alkuna terminal ini bersifat asam. Hidrogen terminal dapat dipindahkan sebagai proton dengan basa kuat untuk membentuk logam asetilida dan alkunida. Alkuna terminal merupakan suatu nukleofil dan basa yang kuat dan dapat terprotonasi dengan adanya air dan asam. Maka logam asetilida dan alkunida harus terlindung dari air dan asam. Kenapa harus terlindung dari air dan asam? Karena dapat terprotonasi dengan adanya air dan asam. Nah, dapat terprotonasi. Nah, kegunaan alkuna dalam industri sendiri biasa digunakan sebagai bahan awal pembuatan pada polimer ya. Misalnya kayak lantai vinil, pipa plastik, pembuatan teflon, kemudian pembuatan akrilik. Nah, polimer merupakan molekul yang besar yang disiapkan dengan menghubungkan molekul-molekul kecil. Contohnya polivinil klorida
yang juga dikenal sebagai PVC, merupakan suatu polimer yang dihasilkan dari polimerisasi suatu vinil klorida. Oke. Pembuatan PVC sendiri itu adalah suatu etuna K2H2 itu yang direaksikan dengan suatu asam, misalnya HCl, akan menghasilkan suatu vinil klorida, di mana vinil klorida akan berpolimerisasi menghasilkan polivinil klorida atau sebagai suatu PVC, di mana etuna sebagai bahan dasarnya. Alkuna disiapkan dari alkildihalida melalui eliminasi atom atau gugus-gugus dari karbon yang berdekatan, di mana dehidrohalogenasi dihalida visinal atau geminal merupakan metode yang secara khusus berguna untuk penyiapan alkuna, ya, di mana nanti logam asetilida atau alkunida bereaksi dengan alkilhalida primer atau pada tosilat, ya, untuk menyiapkan suatu alkuna. Bisa berasal dari alkildihalida geminal atau vinal, atau berasal dari tosilat untuk menghasilkan suatu alkuna. Itu adalah penyiapan alkuna atau pembentukan suatu senyawa alkuna. Nah, kalau kita bicara tentang reaksi-reaksi gugus fungsional, nanti kita akan bicarakan setelah UTS. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini mungkin cukup sekian. Kita tadi telah berbicara atau membahas tentang alkena-alkuna, itu bagaimana sih apa itu alkena-alkuna, kemudian bagaimana cara tata namanya, kemudian kegunaan senyawa hidrokarbon alkena dan alkuna dalam kehidupan sehari-hari, contohnya di industri, ya. Mungkin dari saya cukup sekian. Kita akan lanjutkan di Google Classroom untuk sesi diskusi. Jika ada pertanyaan, ya, jika ada yang ingin disampaikan atau yang di-sharingkan, silahkan ketikkan sharing kita atau diskusi kita pada Google Classroom. Cukup dari saya, ya, untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat, menjadi ibadah untuk kita semua. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya Dina Yusvitasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.